Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bilang Allah. Yang kedua, wassalatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengucapkan Allahumma shalli alaihi wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, jemaah insyaallah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ini kita sama-sama berdiskusi dalam rangka mendengarkan kajian dari Ustaz Dewi Prasetya untuk membahas tafsir Quran surah yang ke 110. Mudah-mudahan kita semua bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru kita, baik langsung saja untuk memperbanyak kesempatan dari kesempatan kita melangkah ke acara yang kedua ini membahas soal Al-Nas pada Ustaz dan Masih. Ya, ambilkan Quran saya, Quran. Quran. Ada Quran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga berapa bertemu berkumpul di sini. Semoga kiranya atas segenap langkah yang kita ayunkan dan waktu yang kita luangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja mengkaji surah yang ke-110 dari Al-Quran, yaitu surah An-Nasr. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ke-110 An-Nasr ini, kita akan menyadari pertolongan Allah yang selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mulai dengan melihat apa arti dan makna di bawah judul An-Nasr surat ke-110 ini terdiri hanya 3 ayat. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang hanya berisi 3 ayat. Setelah kita bahas di pertemuan 103, surah 103 yaitu surah Al-Asr 3 ayat. 108 surah Al-Kautsar 3 ayat juga. Dan sekarang 110 An-Nasr 3 ayat. Jadi An-Nasr yang akan kita bahas ini itu hanya terdiri dari 3 ayat. Tapi seperti yang telah kita singgung, bahwa meskipun ia hanya berisi 3 ayat, namun pembahasannya padat dan menunjukkan tentang betapa pentingnya pesan-pesan yang terdapat di surah An-Nasr ini. Semoga sekali lagi dapat kita hayati sehingga kita menyadari pertolongan Allah ke diri kita. Kita mulai dengan melihat arti dari An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Bin-Nasr, Yansur, Nasr. Nasr artinya pertolongan. Orangnya namanya Nasir, penolong. Yang ditolong namanya Mansur, ditolong. Unsur, solopah. Jadi Nasr, Nasru artinya pertolongan. Dalam surat ini yang dimaksud adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Idza jaa nasrullah. Nasrullah, pertolongan Allah. Mari kita lihat kata-kata nasr atau nasrullah, terjemahan yang terdapat di ayat. Dari baca? Silakan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan Ya. kemenangan. Wal fath artinya terbuka, terbuka gerbang Makkah, takluknya kota Makkah, menerima kehadiran Nabi yang semula ketika Nabi di Makkah malah terancam akan dibunuh, terjadi pada tahun 8 Hijrah. Jadi sekali lagi kita dapati di ayat pertama ini arti nas atau nasrullah artinya pertolongan Allah. Bila datang pertolongan Allah dan terbukanya pintu Makkah atau takluknya kota Makkah atau datangnya kemenangan. Jadi sekali lagi nasr atau nasr artinya pertolongan. Lalu apa makna dibalik kata an-nasr ini? Dia menjadi surat ke-110. Apa makna dibalik pertolongan Allah? Itu menyadarkan manusia bahwa pertolongan Allah itu tidak seperti yang disangka oleh kebanyakan manusia. Kita kalau ditolong, kita kesusahan, orang nolong, itu yang kita harapkan pertolongan itu seperti yang kita maksud. Kita minta tolong agar umpamanya diberikan makanan. Kita mau makanan itu langsung kan? Kita minta tolong agar urusan kita beres. Kita ingin agar beres urusan kita. Nah, itu pertolongan. Pertolongan yang dipahami oleh kita. Tapi pertolongan Allah Subhanahu itu tidak seperti itu. Itulah sebabnya banyak orang yang suudzon. Kenapa Allah tidak menolong? Padahal sebenarnya Allah sedang menolong. Oleh karena itu sekali lagi, nasr pertolongan Allah. An-Nasr menjadi judul surat ke-110 ini menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap pertolongan Allah, karena pertolongan Allah itu tidak seperti yang kita perkira, tidak seperti yang kita duga. Pertolongan Allah itu terkadang dalam wujud yang kita sukai. Jadi Allah menolong kita, tapi kita tidak suka. Itulah sebabnya sekali lagi banyak orang mengira Allah tengah menolongnya. Dia mengira Allah membenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengira seperti itu. Kenapa Allah tidak menolong? Kenapa Allah meninggalkanku? Mungkin Allah benci padaku. Seperti itu. Tapi sekali lagi pertolongan Allah itu tidak seperti yang kita kira. Mari kita lihat surat 2. Ketika Rasulullah bertanya, tanya Allah, kau tolong kami. Tertera pada surat 2, ayat 214. Surah Al-Baqarah 214 mengatakan, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra. Apakah kamu mengira Apakah bahwa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa menderita penderitaan, penderitaan dan ujian dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Sudah ada, tapi tak kita sadari. Kapan datang pertolongan Allah? Itu karena kita mengira Allah menolong kita itu maksudnya kita susah diangkat. Kita lagi miskin dibuat kaya. Kita lagi kesulitan Allah beri kemudahan. Seperti itu. Padahal sekali lagi, wujud pertolongan Allah itu dekat. Dia akan disadari oleh hati yang terbuka. Oleh karena itu, sekali lagi, makna dibalik Nasrullah ini
pertolongan. Allah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap pertolongan. Allah, karena pertolongan Allah itu terkadang tidak dapat kita jangkau makna. Tidak kita sadar. Kita susah. Rupanya itulah pertolongan. Kita sulit. Rupanya itulah pertolongan. Kenapa? Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Rupanya ketika susah itu Allah tengah kita. Kalau kita menyadari makna pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari pertolongan Allah itu adalah Allah melatih kita untuk selalu berada pada kebenaran. Itulah pertolongan. Sebagai contoh, kita punya urusan ternyata tertahan. Kita pikir Allah menolong kita. Tapi di balik itu, rupanya tertahannya urusan. Itu Allah tolong kita. Itu sulit dipahami. Jadi, Allah buat cerita Nabi Yusuf dalam Al-Quran, dalam episode yang indah. Itu episode surat Yusuf. Jadi surat Yusuf itu kelihatan kronologis. Namanya surat Yusuf. Cerita Nabi Yusuf itu tertata dari mulai ayat-ayat pertama sampai berakhir. Cerita Nabi Yusuf. Kalau kita lihat umpamanya surat Hud itu nggak ada cerita Nabi Hud secara surat Ibrahim nggak cerita Nabi. Bahkan surat Yunus nggak cerita tentang Nabi Yunus. Namanya surat Yunus tapi nggak cerita Nabi Yunus. Dia cerita kaum Yunus. Jadi cerita Nuh hanya petikan. Tapi surat Yusuf itu full. Dan surat Yusuf itu Allah mengajarkan kepada kita pertolongan Allah itu tidak seperti yang kita tunggu. Contoh, Nabi Yusuf yang 12 bersaudara itu, dia punya saudara kandung seayah seibu, ada satu orang Bunyamin. Yang 10 lagi satu ayah lain ibu. Dan kabar buruknya itu yang 10 lagi iri melihat Yusuf. Oleh karena itu mereka mencoba untuk membunuh Yusuf. Syukurlah salah seorang mengatakan jangan dibunuh, dia saudara kita. Dia kita buang saja. Caranya bagaimana? Caranya kita masukkan ke dalam sumur. Nanti kalau datang orang-orang yang akan ke Mesir, biasa lewat ke sumur itu, nanti Yusuf kan akan dibawa ke Mesir. Kalau Yusuf sudah tidak ada di depan mata ayah kita, tentulah perhatian ayah kita kepada kita. Itu strateginya. Intinya adalah Yusuf berada pada kondisi saat dia kecil tidak disukai saudara-saudaranya. Itu kalau kita kira itu Allah seperti nggak nolong. Kenapa Allah nggak tolong hati saudaranya sayang sama dia? Dalam pandangan kita yang namanya Allah menolong itu kita punya saudara, saudara sayang sama kita. Itu menurut kita. Tapi lebih Nabi Yusuf dibenci oleh saudara. Mereka mencoba bahkan membunuh. Mereka akhirnya melempar Yusuf. Dan akhirnya Yusuf sampai ke Mesir dalam kondisi sebagai budak. Jadi Yusuf tidak disenangi saudara. Kita pikir Allah nggak mau. Yusuf ternyata dijual menjadi budak. Kita kira Allah tidak menolong. Yusuf bahkan difitnah masuk penjara. Kita kira Allah tidak menolong. Dan Yusuf akhirnya menjadi raja. Baru kita bilang Allah menolong. Karena dalam pandangan kita, pertolongan Allah itu yang kita suka, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Padahal Allah tidak begitu cara menolong. Kenapa Yusuf tidak disenangi oleh saudaranya? Itu rupanya pertolongan Allah supaya Yusuf tidak menjadi anak mami manja di rumah. Dia tidak disenangi oleh saudaranya. Sehingga dia keluar rumah sebagai Yusuf yang sendirinya yang asli. Kenapa Nabi Yusuf tadi menjadi budak? Karena kalau jadi orang merdeka, dia nggak bisa masuk istana. Menjadi budak, dia jalan lempang untuk ke Islam. Kenapa? Ketika jadi budak, dia dibeli oleh salah seorang pembesar di kerajaan Mesir. Jadi jalan lempang budak, dibeli langsung menjadi tempat mendapat tempat di kalangan bangsawan yang ada ketika itu. Nabi Yusuf difitnah dengan ibu angkat yang disebut dengan nama Zulaikha, difitnah.
supaya dia masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Kan tersiksa. Kalau dia tidak masuk penjara, dia tidak bertemu dengan orang dekat aja yang pada saat membisikkan di penjara ada orang yang ahli yang mengerti tentang arti mimpi. Dan akhirnya raja bertemu langsung dengan Yusuf lalu mengatakan kau menjadi orang terpercaya. Kita pasti jejak langkah Yusuf yang tidak suka berakhir dengan apa yang mau kita lihat. Banyak Allah menolong dia. Kita baru tahu belakangan, tapi proses kita nggak sadar. Dan sayangnya, kita selalu berharap pertolongan Allah itu seperti yang kita dikte. Aku mau Allah begini, seperti Allah kita dikte. Padahal Nasrullah ada di balik yang tidak kita sadar. Itulah sebabnya Nabi Yusuf dijadikan sebagai pelajaran. Seperti tertera di surat 12 ayat 111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Silakan. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, merinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum. Petunjuk bagaimana bersikap yang benar terhadap pertolongan. Oleh karena itu jangan suudzon kepada kenapa Allah tidak menolong kita. Pertolongan Allah itu dekat, bahkan berada bersama kita sekarang. Tidak pernah Allah membenci kita. Tidak pernah Allah meninggalkan. Bukankah dia menyebutkan dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim? Dia pengasih lagi penyayang. Kalau kita lihat sepertinya Allah tidak kasih kepada kita. Itu adalah karena penampakan kita, pemikiran kita yang dangkal. Seandainya Yusuf seperti pikiran yang tadi, dia tentu putus asa dan bunuh diri. Tapi Yusuf sadar, ini proses yang tidak kusukai. Sebenarnya sedang menuju kepada pertolongan Allah yang kita sebut dengan istilah pertolongan. Dari mulai tidak disukai, dari mulai masuk dalam sumur, lalu dijual menjadi budak, difitnah masuk penjara. Itu rupanya adalah langkah-langkah pertolongan Allah dalam bentuk yang tidak kita sukai. Itulah sebabnya Yusuf mengatakan di surat 12, ketika saudaranya mengatakan, wah, kaum Yusuf sudah enak sekali sekarang. Kata Yusuf, ini hanya proses. Kita lihat surat Yusuf ayat 90. Ketika bertemu dengan saudara yang setelah akan membunuhnya, mereka terkejut karena Yusuf yang dulu mereka benci, sekarang menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Mari kita lihat ayat 90. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudara. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang Kita menyadari pertolongan Allah dalam bentuk yang tidak kita sukai. Bersabar dengan itu, maka kemenangan akan terbuka dan kesempatan untuk meroleh apa yang disebut orang dengan itu batas Allah tolong itu akan terwujud. Itulah makna di balik Nasrul. Pertolongan Allah itu terkadang tidak seperti yang kita pikir. Dan itu memang dibuat oleh setan. Kita sakit. Kita minta Allah tolong kita supaya sehat. Kata ke dokter nggak sembuh-sembuh. Kata setan begini. Tuh Allah nggak tolong kamu. Kalau nggak nyaman ini. Udah kalau mau gampang. Yang minta tolong sama Allah. Minta tolong saya sama dukun. Itu makanya banyak orang melalaikan pertolongan Allah. Dia berlari kepada pertolongan yang lain. Bahkan itu ada pada orang-orang yang kuat. Bahkan para pembesar. Orang-orang yang terkenal. Tidak luput dari perkiraan seperti itu. Allah nggak nolong kita. Habisnya Allah nggak nolong kita. Udah payah minta tolong sama Allah. Minta tolong saja bersama setan. Seperti dikatakan di surat 72 ayat 6. Wa
kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jin. Tujuh dua ayat 6. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Sehingga mereka ingin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Seharusnya iya karena dulu wa iya karena nasta'in. Hanya pada Allah kita minta pertolongan. Tapi kita sudah minta malah jauh. Kok Allah seperti tidak menolong? Nah, itu hanya perkiraan kita yang sempit. Itu hanya pikiran kita yang tidak luas. Menganggap Allah tidak menolong kita. Padahal mata Nasrullah ada. Inna Nasrullahi qarib. Allah sedang menolongmu. Kau saja tidak sadari. Oleh karena itu, makna di balik Nasrullah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar tentang pertolongan Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena pertolongan Allah itu terkadang tidak seperti yang kita perkirakan. Itulah arti dan sekarang kita beralih kepada bagian kedua. Apa hubungan surah Al-Kafirun 109 yang lalu dengan surat 110 An-Nasr? Bila surah yang lalu Al-Kafirun menjelaskan tentang orang-orang yang menutup pintu hati, tidak membuka pintu hatinya kepada kebenaran, kepada Allah. Jadi menolak, tertutup itu menolak. Bila ada kelas kita tutup, dia akan menolak air yang masuk. Begitulah hati yang tertutup. Dia menolak segala petunjuk Allah. Itu telah kita jelaskan. Dan kita sudah sebut pesan-pesannya. Jangan sampai bersarang di hati kita. Penolak, menutup hati dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila judul yang lalu, surah yang lalu, menjelaskan orang-orang yang menutup pintu hatinya, menerima kebenaran, menolak petunjuk dan pesan-pesan ilahi, maka judul sekarang mengingatkan pertolongan Allah itu baru kita. Suaranya hilang. Suaranya hilang nih. Kenapa? Kenapa Rasulullah mengalami itu? Lalu Allah katakan pertolongan Allah. Rupanya seperti Yusuf tadi. Itu pertolongan Allah. Itu tahapan-tahapan yang sedang kita jalani. Itulah dia wujud pertolongan Allah. Jika Rasulullah menderita 13 tahun dengan segala macam penderitaannya, baru dia hijrah ke Madinah. Itulah proses untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang didapat dengan suatu ketahanan Rasulullah untuk tetap tadi bertahan, tidak sampai suruh-suruh kepada. Bila judul yang lalu menjelaskan orang-orang yang tertutup, maka Rasulullah menjelaskan orang-orang yang terbuka. Rasulullah terbuka, dia menyadari Allah telah menolong. Sedikit lagi akan terlihat pertolongan yang nyata itu. Tapi proses yang sedang dijalaninya, itu juga adalah wujud pertolongan. Kesabaran. Sabar dalam berada pada kebenaran. Itu Allah menolong kita. Seperti dikatakan di surat 16. Ayat 127. Sabar. Jadi Nasrullah. Pertolongan Allah datang ketika kita tetap membuka hati
tidak seuzon kepada, tetap mengharapkan rahmat Allah. Itu adalah pertolongan Allah. Mari kita lihat terjemahannya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Silakan. An-Nahl 16 127-nya kan? An-Nahl Surat 16 satu ayat sebelum terakhir. Bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka tercap. Pertolongan Allah. Tolongan Allah berada, kita tetap berada pada kebenaran meskipun dalam pandangan duniawi kita dalam kesusahan. Sekarang dibalik. Konon kabarnya Korun, yaitu saudara jauh dari Musa, kaum Musa, merasa tadi sulit sekali kehidupan ini. Minta tolong pada Musa, doakan agar aku kaya. Musa katakan cukup seperti itu, kau sudah baik. Nanti kalau kau kaya, mungkin kau tidak baik lagi. Dia katakan tidak. Bila Allah tolong aku jadi kaya, aku akan baik. Baik. Akhirnya Korun menjadi kaya. Apa yang terjadi? Seakan Allah menolong dia dalam pandangan duniawi dengan memberikan kelimpahan. Tapi di balik itu, dia membayar dengan harga yang mahal. Dia kehilangan imannya. Namun bila itu dia. Karena itu bersikap yang benar terhadap pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu bukan versi duniawi seperti diinginkan orang. Pertolongan Allah itu adalah bila kita tetap berada. Itu intinya. Jadi kafir menolak kebenaran. Sekaya apapun orang kafir, sehebat apapun kejayaannya, itu tidak menolong dirinya, tidak bermanfaat lagi keimanannya karena dia kafir. Tak dapat menolong. Seperti yang kita dengar waktu surat-surat sejarah. Dikatakan, orang kafir itu nggak menolong. Nggak ada menolong dia. Seperti dikatakan di surat 32 tadi kita suruh sejarah kita baca ayat ini. Mari kita dengarkan ayatnya. Surah As-Sajdah 32 ayat 29. Ayat 28-nya wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Sejarah 28. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la yu'minun. Mereka bertanya, apakah kemenangan itu datang juga dari orang-orang benar? Lanjut. Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang kafir. Keimanan mereka dan mereka tidak diberi penanggungan. Jadi pertolongan itu adalah ketika hati kita tetap berada kebenaran, tetap yakin kepada Allah dan kasih sayangnya. Itulah artinya Allah menolong kita. Tapi bila pertolongan yang kita duga tadi, mendapatkan kekayaan seperti forum, mendapatkan jabatan, mendapatkan tadi fasilitas yang kita inginkan, itu belum tentu pertolongan. Karena yang namanya menolong itu berguna untuk kebaikan. Kalau menolong tapi malah menjerumuskan, itu bukan pertolongan. Namanya istidroj. Ada orang jahat. Semakin jahat semakin mewah. Semakin jahat semakin sehat. Semakin jahat semakin berjaya. Jangan pikir itu pertolongan. Itu adalah proses tinggi yang terus menanjak untuk jatuh dan tidak tertolong lagi. Oleh karena itu sekali lagi, jangan terpedaya dengan kata-kata pertolongan. Pastikan pertolongan itu nasrullah, pertolongan Allah, yaitu hati yang tetap yakin bahwa Allah selalu bersama kita dengan kasih sayang. Itulah makanya idza jaa nasrullah. Bila yang lalu menjelaskan al-kafirun tidak yakin dengan pertolongan itu, maka surah sekarang menjelaskan pertolongan Allah itu ada dan Allah menolong kita. Faktanya adalah hati kita masih berada pada kebenaran.
Tidak tadi kita guru, tidak kita takut, tidak lemah. Sehingga definisi tentang orang-orang yang Nasrullah itu adalah orang yang menyadari bahwa dia berada pada kebenaran. Dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia bagian kedua. Bagian terakhir sekarang bagian ketiga, pesan-pesan dari surat An-Nas. Pesan-pesannya adalah bagaimana bersikap yang benar terhadap pertolongan Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terseret kepada al-kafirun. Apa pesannya? Mari kita perhatikan surat An-Nas. Pertama, sikap yang benar terhadap pertolongan Allah itu adalah ingatlah pertolongan Allah itu terkadang dalam bentuk yang tidak kita sukai. Itu Allah. Jadi seperti nanti baru datang pertolongan itu setelah mengalami 13 tahun menderita di Mekah dan sekian tahun mati. Oleh karena itu yang pertama adalah pertolongan itu terkadang dalam wujud yang tidak kita senang. Pada surah itu dikatakan begini. Ayat 216. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhun lakum. Silakan. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kamu hanya tahu yang kamu suka. Kamu tidak tahu yang kamu baik. Kamu kira yang kamu senang itu baik. Belum tentu. Kamu kira yang kamu suka itu buruk. Tidak juga. Ada lagu mengatakan jangan yang pahit, jangan yang manis, segera ditelan. Mungkin jadi penyakit. Jangan yang pahit, segera dimuntahkan. Mungkin menjadi obat. Pil kina itu pahit. Tapi rupanya itulah obat ampuh penyakit malaria. Jangan yang manis, segera ditelan. Mungkin jadi penyakit. Jangan yang pahit, segera dimuntahkan. Mungkin menjadi obat. Itulah dia hakikat. Tapi banyak orang mengira pinginnya manis dan sehat. Nah, itu padahal belum tentu yang manis itu akan menyembuhkan. Mungkin jadi penyakit. Oleh karena itu, pesan pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah, ingat pertolongan itu seperti Rasulullah baru bertemu dengan menangnya beradanya di Mekah setelah sekian tahun, pertolongan itu terkadang dalam bentuk yang menyakitkan setelah diintimidasi 13 tahun, setelah berpisah dari negeri, baru tadi kemenangan yang dalam versi manusia, itulah pertolongan Allah. Itu tidak seperti yang kita duga, tidak langsung ingin menang, langsung dapat. Proses itu, itulah pertolongan Allah. Oleh karena itu, pesan pertama sekali lagi, sadarilah pertolongan Allah itu terkadang dalam wujud yang tidak kita mengerti, bahkan tidak kita sukai. Karena kita hanya mengerti, kita hanya tahu yang menyenangkan. Padahal Allah ingin memberi yang terbaik, tidak atau belum tentu yang kita senang itu baik. Belum tentu yang tidak kita suka itu baik. Boleh jadi surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kau suka sesuatu itu nggak baik. Boleh jadi kau benci itu baik karena kau hanya tahu yang kau sukai. Tapi kami tahu apa yang baik untuk. Itulah dia sikap pertama. Intinya adalah jangan suudzon bila kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lemah saat kita menghadapi hal-hal yang membuat bunda. Jangan Jangan kita lakukan itu karena bila kita lakukan itu kita bisa mengarah kepada kekafir. Allah ingatkan melalui surat 3 ayat 139.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Itu dia. Itu Nasrullah. Surat 3, 139. Wala tahinu wala tahzanu. Silakan. Janganlah kamu merasa lemah, Jangan lemah, jangan pula bersedih hati. jangan sedih. Padahal kamu paling tinggi derajatnya Kamu jika ingat kami orang-orang. bahwa kita beriman itulah pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang kepada kita ketika kita membuka hati wal fatah, membuka hati kita untuk menerima petunjuk Allah yang itu sebabnya kalau menutup ya datang setan. Ulama pertolongan Allah dan minta aja sama setan langsung datang. Dan itu hanya tipuan. Pertolongan-pertolongan yang instan akan terlihat pada masanya. Rupanya tidak langgeng. Banyak orang ditolong dengan pertolongan selain Allah untuk membuatnya semakin terpuruk. Katakanlah orang berobat dengan cara-cara yang tidak benar. Apakah perobatan itu pengobatan berhasil? Tidak. Tunggu waktu saja. Dia hanyalah kamuflase. Tidak ada hakikat yang benar. Oleh karena itu pesan pertama, ingatlah, sadarilah pertolongan itu terkadang dalam wujud yang tidak kita mengerti, bahkan tidak kita sukai. Jangan sampai kita berusaha kepada Allah. Buka hati kita. Nasrullahi wal fath. Bukan. Biar kita menang. Buka hati kita untuk menyadari. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Satu. Kedua. Kedua bersyukur. Bila pertolongan itu dalam bentuk yang kita sukai. Itu nih. Kita mengharapkan sesuatu datang bahkan lebih baik. Itu bersyukur. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah wa fasabbih bihamdi rabbik. Rasulullah berharap orang beriman itu harapan dia. Kenapa ternyata ditahan Allah? Itu pertolongan Allah untuk melihat kesabaran. Tapi tiba-tiba orang beriman. Rasulullah gembira. Jadi ayat ini surat An-Nasr itu ada orang-orang Arab mengatakan kalau Muhammad menang baru kami beriman. Katanya dia benarlah ternyata Rasulullah setelah berusia dari Mekah yang lama di Madinah masuk kota Mekah dan menang, banyak orang-orang yang bermusuhi Nabi masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Silakan. An-Nasr ayat 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama. Terusnya, Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun titik. kepadanya. Memujinya Dia Maha Penyayang. intinya adalah bila datang pertolongan Allah seperti yang kita minta, bersyukur, jangan pongah. Musa tadi dikatakan menasihatkan korun, hati-hati nanti kalau kau ditolong pakai ini kau lupa. Enggak, datang tapi dia bukannya bersyukur, dia malah mengejek orang. Kita lihat korun tadi yang tadi ditolong dapat insan, dapat dia minta kaya dari kaya. Tapi setelah diperoleh seharusnya sikap kedua, bersyukurlah Allah menolong kita dalam bentuk yang kita inginkan. Apa yang terjadi pada Korun? Mari kita lihat surat 28 ayat 78. Ayat 79 langsung. Qala inna utituhu ala ilmin indi. Ayat 79. Dia berkata, Dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. nah Allah nolong aku karena aku pintar. Dia tidak menyadari dia telah minta itu dan setelah diberi dia lupa pada Allah. Terus Tidaklah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya.
dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Harus kalau dia kaya, dapat seperti yang dimintanya, janji dia akan baik, dia berbuat baik. Ini enggak. Dia dapat harta untuk dipamerkan. Sehingga orang yang melihat hanya ngiler. Bukannya mendapat limpahan dari hartanya. Malah hanya untuk dipertontonkan saja. Membuat hati orang-orang banyak menjadi iri. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Allah aja lalu dia keluar. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kebanggaannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, dari kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, enak kali jadi pohonnya. Allah menolong dia. Orang yang mengerti mengatakan tunggu dulu, itu belum tentu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu adalah bila sikapnya benar. Dia tidak sikapnya tidak benar. Ketika Allah menolong dengan harta, dia bukannya malah memberi bantuan, malah kayanya membuat dia kayak monyet, menghina Allah. Aduh, Orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. yang sabar, yang tidak langsung tadi iri, yang tahu bahwa di balik penderitaan ada pertolongan Allah. Itulah yang mendapatkan pertolongan sejati. Oleh karena itu sikap yang kedua, saat kita mendapatkan seperti yang kita harapkan, Allah menolong kita untuk memberikan kemudahan dan kelapangan. Maka sikapnya adalah bersyukurlah, bersyukur. Jangan kufur, jangan tadi ingkari, jangan tadi kita nafikan bahwa Allah telah membuat kita seperti itu. Ada hadis yang panjang, ringkasnya ada. Pada zaman dahulu ada 3 orang kata Nabi di Bani Israel, dia orang itu penyakitan. 3 orang. Salah satu di antaranya penyakitnya Buddha. Ketika datang malaikat menyamar, dia katakan, ah, kau apa yang kau inginkan, kata malaikat. Aku ini Buddha, aku ingin mataku disembuhkan, sehingga bisa melihat. Kau ingin harta apa? Aku kambing saja. Yang 2 lagi sakitnya ada sakit kulit, satu lagi sakitnya sakit kepala. Mereka minta, yang satu minta kontak, yang satu minta supaya diberikan mereka tadi itu kalau diberikan tadi sapi, bla bla bla. Akhirnya itu mereka yang tiga-tiganya sungguh hartanya banyak, mereka sehat. Yang buta bisa melihat, yang sakit kepala menjadi rambutnya menjadi tumbuh, yang tadi sakit kulit akhirnya hilang sakit kulit, dan harta mereka banyak. Malaikat datang lagi pada orang sakit kepala, dia datang lebih orang yang sakit, lalu dia minta supaya dikasih onta. Kata orang itu apa? Kamu ini enak-enak saja minta. Orang pertama kata malaikat, karena kau tidak bersyukur, semoga kau dikembalikan ke keadaan semula. Jadi seperti semula, sakit kepala dan miskin. Yang kedua begitu juga. Jika dia tadi itu datang malaikat menyamar seperti orang yang sakit kulit, dia kata, salah, salah, salah. Kau kan dulu pernah seperti ini, kok nggak ingat? Ah, enggak. Akhirnya malaikat mendoakan, kalau kau tadi berdosa, kau akan kembali seperti semula. Kembali penyakitan dan hartanya hilang. Orang buta tadi, ketika datang malaikat yang keadaan buta, dia minta harta. Kata orang buta tadi, aku belum pernah seperti kamu. Aku buta, gak punya apa-apa. Sekarang coba lihat kami yang banyak. Kau ambil sesuatu. Itu bersyukur. Bersyukur menyadari tentang bahwa Allah menolong kita. Dan sebagaimana dia bisa memberi. Dia bisa mengambil kapanpun dia suka. Tapi bila kita sadar itu pertolongan Allah, Allah akan mengapresiasi syukur kita dengan memberikan kelimpahan dan berkat. Oleh karena itu sikap kedua adalah bersyukur. Bila pertolongan Allah itu dalam bentuk yang kita pahami dan kita sukai. Itu kedua. Yang terakhir. Yang terakhir bertobat. Bertobatlah mohon ampun. Bila ternyata rasa syukur kita, sikap kita terhadap pertolongan Allah itu salah. Mengeluh itu sikap terhadap syukur terhadap pertolongan yang sama. Jadi kalau kita sadar pertolongan Allah, kita nggak pernah mengeluh. Seharusnya bila kita sadar pertolongan Allah, ketika pertolongan datang dalam bentuk yang kita sukai, seharusnya bersyukur, bukan berbangga.
Tapi kalau kita melakukan sebaliknya, ketika datang pertolongan Allah dalam bentuk yang kita tidak sukai, kita mengeluh. Ketika datang pertolongan Allah dalam bentuk yang tadi kita sukai, kita berpaling. Bila terjadi seperti itu, segera bertobat. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Silakan. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Itu bila terjadi kita salah sikap. Sikap pertama tadi harusnya sabar. Sikap kedua harusnya syukur. Ternyata nggak kita lakukan. Bukan Allah bersama kita. Yang lain bersama kita. Bila terjadi seperti itu, segera dekatkan diri kepada Ilahi. Mohon ampun kepada. Itu pada surat 17 ayat 83 dikatakan begitu. Al-Isra ayat 83 mengatakan, wa idza an'amna 'alal insani arda bijanibi wa idza syarra yaqusa. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, saya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, saya dia berputus asa. Kebanyakan manusia begitu. Tidak bersikap yang benar tentang pertolongan Allah. Sehingga akhirnya mereka menjadi tawanan budak dunia, budak setan rojim. Na'udzubillah. Demikianlah kajian tentang An-Nasr. 3 ayat ini singkat, tapi konsentrasi kepada sikap yang benar. Bagaimana kita seharusnya bersikap tentang pertolongan. Pertolongan Allah terkadang tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita duga. Pertolongan Allah itu datang untuk melatih jiwa kita supaya kuat, supaya kita bersabar, supaya kita bersyukur dan menyadari kekurangan kita kembali ke dalam. Sekali lagi, semoga pesan-pesan yang dapat kita hayati sehingga kita menjadi orang yang bersikap benar terhadap pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dari buku kita. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Kemudian untuk sesi kedua kita beralih ke sesi tanya jawab tadi telah bertanya via online atau via offline bisa dipertanyakan. Suaranya nggak jelas tuh ya suaranya. Gimana ya? Waalaikumsalam. Karena ada perbedaan antara golongan yang tampak dengan nah, intinya berarti yang sulit berarti pusatnya. Kalau ini kalau misalnya kita berkaitan pertolongan itu misalnya ada di masyarakat kita butuh dalam misalnya pemerintahan kita butuh mempersiapkan untuk masuk ke bahasanya kita harus hal ini tapi ada sebuah waktu yang juga misalnya waktu masa sekolah bayaran uang masuk harus digunakan. Nah ini tentunya kita juga dalam kondisi keseharian kita menghadapi kondisi seperti ini. Nah ini sebuah hal yang kita harus dan bisa kita lakukan yang harus pasti
Jadi sekali lagi tentang sabar itu ya, karena pertolongan Allah itu dapatkan juga kita menginginkan sesuatu dan kita menginginkan caranya seperti yang kita dapat perkirakan. Itu dia. Jadi caranya adalah bahwa bila kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan, kita tadi ingin punya seperti contohnya sekolah ke sini perlu biaya. Nah, itu berarti bukan cara yang tadi, bukan cara mesti sekolah di situ. Itu salah satu bentuknya. Jadi ditahan masuk ke satu tempat, mungkin karena tempat lain yang kita harus. Jadi jangan ngotot rasanya gitu. Nanti kan itu, nanti ingin beriman. Kalau enggak, ya kau paksakan. Kalau sudah bertemu tembok, lalu kita katakan ini sabar nih untuk tembok. Sabar itu bukan mesti berarti menghancurkan tembok. Dia mungkin mengambil jalan yang lain. Jadi kesabaran kita adalah kita tadi mengharap kepada Allah dan ketika mentok pernah berusaha tidak dapat ditembus seperti tembok itu artinya adalah moving. Itu makanya Nabi diajarkan moving. Kamu sudah coba 13 tahun, nggak bisa. Nah, itu bahkan kata berakibat fatal, moving. Artinya jalan cari alternatif yang lain. Tapi tetap kita sabar, tetap kita tadi tahu Allah menolong. Karena kita paksakan mesti begini, itu belum tentu tertolong. Justru Allah menahan kita dari sesuatu karena ada tempat lain yang melakukan. Asal kita tetap yakin Allah menolong kita, justru ketika ditahan, itu artinya Allah sedang mengingatkan ada pertolongan di tempat lain. Fa'idha farogta fansoba wa ila rabbika farghab. Itu seperti dikatakan di surat 94. Surat 94 mulai ayat 5 nanti. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Seserta kesulitan. Kesulitan ya, tapi itu boleh. Jadi ada kemudahan di tempat yang lain. Itu bahkan pasti. Kenapa? Karena diulang lagi. Namanya? Sesungguhnya peserta kesulitan ada kemudahan. Iya. Kemudahan untuk menyadari pertolongan Allah itu. Kalau kita pasangkan nggak ketemu dia. Tapi ini benar apa enggak tadi itu memang sulit? Ayat 7-nya. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras Iya. untuk kebajikan yang lain. Ternyata ini enggak. Coba cari alternatif. Terus yang paling penting wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu berharap. Terkadang memang kita pikir enggak, karena kita berharap pada Allah dan berdoa sungguh-sungguh, memang itu. Memang itu tempatnya. Itu makanya apabila kita menghadapi seperti itu, pertama, dia memang bisa bang. Kalau tidak bisa, mungkin. Bukan itu berarti tempat. Kalau tadi seperti sekolah ya, dan tetap berharap kepada Allah, doa, karena dengan doa terkadang ada hal yang tidak kita duga, yang akan ditolong. Mungkin tepatnya memang itu. Dengan doa kita yang tulus berharap pada Allah, memang Allah akan kabulkan begitu. Dengan cara yang kita tidak mengerti. Ada orang yang tadi tabrakan satu masjid ya, RBJ itu salah seorang imam. Dia kecelakaan gitu ya. Itu ketika tadi berobat karena dengan MRBJ yang dekat itu adalah primer ya, waktu itu. Tapi mereka minta dulu bayar gitu ya. Sekian gitu. Mungkin sampai angkanya sampai sekitar 100 juta. Nggak mungkin untuk seorang seperti itu. Tapi pertolongan Allah datang. Padahal dia nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya sudah dalam keadaan koma, sudah kritis gitu. Tapi pertolongan Allah datang melalui jamaah. Jamaah yang tahu langsung mereka share. Tapi mereka lihat ini nggak ke primer. Mereka buat ke EK apa itu yang ada di BSD ya, rumah sakit. Yang tertolong. Ya, maksudnya gitu. Kalau menurut kemampuannya nggak mungkin. Tapi rupanya Allah menolong. Penting tadi kita terperharap. Kira-kira begitu. Waalaikumsalam.
Ya, ya. Ah, jadi kan hadis itu kan dimulai dengan Umar, kata Ibnu Abbas, Umar membawaku ke kelompok veteran Badar. Veteran Badar tadi melihat, ini kok Umar bawa anak kecil. Ibnu Abbas itu anak kecil, jadi seumur anak mereka. Mereka nggak suka. Ibnu Abbas tahu itu. Kok orang ini mengira ini Umar kok bawa anak kecil. Padahal anak kecil itu sepupu Nabi Ibnu Abbas. Walaupun dia muda, tapi ada satu yang mereka nggak duga. Ibnu Abbas ini dia didoakan Nabi bahwa dia menjadi orang yang paham isi Al-Quran. Jadi Umar dengar itu tahu. Sehingga ketika veteran Badar tadi melihat dengan pandangan yang agak sinis lah terhadap Ibnu Abbas, ke Umar bawa anak kecil ini, Umar tes. Bilang, kenapa nggak dengar ayat berbunyi? Bila Nasrullahi wal fath. Mereka bilang, apa kira-kira intisari ayat itu? Mereka bilang pesan kedua tadi. Itu artinya, kalau dapat pertolongan kita bersyukur. Ya, sudah. Kata Nabi, kata Umar, coba poin Abbas itu maksudnya apa? Ibnu Abbas mengatakan ayat itu berkaitan dengan memberi sinyal agar Rasulullah sudah dekat. Jadi bila datang pertolongan Allah, jangan lihat itunya aja. Lihat di balik itu. Di balik itu adalah kalau datang sudah pertolongan Allah, berarti tugas Nabi sudah selesai. Ya, baru mereka terpana. Kata Umar, aku setuju dengan pendapat. Sehingga mereka melihat rupanya kita nggak boleh angkat enteng sama orang usianya muda. Itu dia. Jadi sebenarnya tadi yang asbabun nuzulnya itu untuk mengatakan bunyi konteksnya adalah tentang bagaimana Ibnu Abbas dapat melihat makna di balik kata-kata. Nah, itu yang kita lakukan ya kita gitu. Kita makna di balik Nasrullah kita ambil yang lain karena Ibnu Abbas mencontohkan satu bahwa rupanya ada kata-kata, ada makna. Cuma kita bilang arti dan makna. Artinya pertolongan Allah. Makna di baliknya supaya kita sikap yang benar pertolongan Allah itu versi yang kita. Kalau versi Ibnu Abbas, ini walaupun bunyinya ini, tapi maknanya sudah dekat. Jadi kalau makna banyak, tergantung konteks. Kalau Ibnu Abbas tadi tentang konteks itu. Kalau kita konteks yang sekarang. Kira-kira begitu. Baik, itu saja yang kita menjemput kita dari kajian hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang belum. Jum bisa dengar ya? Pak Bajus ada Pak Bajus. Nggak dengar itu Pak, nggak dengar. Ya, kira-kira ada. Oke, mungkin lagi. Itu saja untuk dari kajian kita hari ini. Yang kedua, kita doakan guru kita muslim, semoga Allah sehatkan badannya, Allah menjauhkan dari bala musibah kejahatan insyaallah. Dan untuk jamaah yang ikut kajian hari ini, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, Allah berikan berkahan insyaallah. Baik, mungkin itu saja kajian kita hari ini terkait mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dari bermanfaat. Maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu ini ya. Bentar. Dengar nggak? Nggak dengar ya suara saya? Selesai nih.
Masya Allah. Assalamualaikum Pak Sarir. Nanti kita perbaikin di Jumat depan aja, ya. Ya, ini memang Karena memang kayaknya karena Zoom dengan akustiknya Pak, akustiknya. bukan karena Zoom dan live streaming itu tidak bisa kalau diperjelas akan feedback. Tadi diperkecil. Ya, Mungkin ini peralatan kita akustiknya nanti Pak, bisa. akustik dari apa namanya ruangan kita itu. Nanti saya bicarakan dengan Pak Rikis deh, Pak Rikis. Ya, kita perbaikin buat Jumat depan ya, insya Allah. Ya, oke, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.